Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kali ini aku mau ngapain ya? So kali ini aku mau buat video bercerita. Nah, jadi ini kamar aku. Lihat dong, kamar aku aja nggak jelas ya. Lihat senggak jelas apa? Ngerti nggak sih senggak jelas apanya tuh? Warna, aduh. Oke. Aku nggak mau room tour karena room tournya pasti kalian juga nggak akan tertarik. Tapi aku mau ceritain faktanya. Kenapa sih bokap tuh kalau misalkan bikin rumah selalu nggak rapih, entah yang di sini, entah yang di Cianjur. Karena guys, pengeluaran bokap gue itu nggak apa ya, nggak cuman buat keluarga kecil dia, tapi bokap gue itu sayang banget sama nyokap, sayang banget sama bokap. Jujur, hari ini hari Minggu gue lagi kangen banget sama nyokap gue. Gue pengen ke Cianjur, sebenarnya gue bisa WFH, tapi ini tanggung banget akhir bulan. Ya udah, oke. Gue mau cerita di mana rumah gue itu sering banget diliatin orang-orang dan dibilang gak jelas. Sama halnya kayak kamar gue sekarang. Karena apa? Bokap tuh ngebangun rumah yang emang semampunya dia. Kalau misalkan emang bukan masalah nggak pinter budgeting, tapi yang penting bisa apa ya, bisa ngebangun dan nggak maksain loh. Intinya nggak maksain diri buat sampai bener-bener kayak wah gitu. Jadi rumah gue yang di sini kalian bisa lihat di mapsnya Tom Yam TC, itu tuh rumah gue dari depan. Gak sedikit orang kalau lewat depan rumah gue selalu nengok ke atas. Gak tau kenapa, gak tau kelihatan kayak serem atau emang kayak aneh. Karena gue sering denger katanya tetangga-tetangga bilang rumah gue yang di sini tuh gak jelas. Gue nangis karena emang gue lagi kangen dan gue lagi sendiri. Jadi tuh gini, gue mau cerita. Dari gue kecil, pokoknya dari bokap gue nikah sama nyokap, bokap gue tuh sayang banget, bukan cuma sayang sama nyokap tapi sayang banget sama keluarganya. Karena apa? Terbukti dari bokap gue yang nyekolahin adik mama gue, terus habis itu keluarganya dari bokap juga emang kayak dibantuin, maksudnya nggak dibantuin gimana, masih suka kayak bantu-bantu lah kayak gitu. Terus bokap gue emang pintar tapi cuman lulusan STM listrik. Jadi bokap gue tuh pintarnya tuh sampai akselerasi gitu loh, tapi akselerasinya bukan kelas internasional, tapi emang atas rekomendasi gurunya. Nah, jadi bokap gue itu emang udah pintar gitu. Terus dia nggak kelas 6, dia langsung SMP masuk negeri, SMPN 1 Ciranjang. Dia masuk situ, dia lolos masuk situ. Terus habis itu bokap gue nggak kuliah, walaupun orang tuanya masih mampu buat biayain, tapi bokap gue memilih untuk nggak kuliah karena nggak mau ngebebanin orang tua.
lulus STM bokap gue langsung ke Banten. Bokap gue langsung merantau di daerah Banten, dan makanya itu juga beberapa sebab akibat bisa ketemu nyokap gue, karena nyokap gue orang Banten. Jadi emang dari muda itu udah keliling-keliling Jakarta buat jual sendal kayak gitu, sampai kenal sama orang PT yang bonafit, terus sampai mau nggak deh kerja di sini kayak gitu. Tapi bokap gue nolak karena bokap gue lebih suka usaha, jadi ngerasa kayak lebih besar jualan sendal daripada kerja di PT pada saat itu gitu. Terus nikah sama nyokap itu emang dia tuh bener-bener dermawan menurut gue gitu. Kenapa? Karena bokap gue itu padahal gajinya pas-pasan, gajinya bener-bener emang buat cukup buat dia atau buat keluarga kecil dia, tapi dia tuh masih suka berbagi. Sampai ada di posisi dimana kita tuh kan emang bokap gue tuh hemat. Setelah gue lulus SD, bokap gue hemat tapi nggak pelit. Jadi nyampe gue kelas 5 SD, gue tuh setiap bulan pasti selalu jalan. Tapi setelah itu kita nggak pernah jalan lagi setiap bulan. Dan dulu tuh bokap selalu nyetok makanan tiap bulan gitu, kayak gitu, nyetok kayak snack minuman kayak gitu. Tapi semenjak dari SD tuh gue gak suka dikasih. Ini gue sedih bukan karena bukan karena bokap gue jahat atau gimana, atau bokap gue terlalu baik, cuman emang gak tau kenapa emang lagi kangen aja gitu. Soalnya bokap gue sekarang lagi di Cianjur, gue kangen sama nyokap juga. Jadi lanjut ceritain bokap dulu. Alhamdulillah, walaupun gaji orang PT, bokap gue walaupun rumahnya sama orang dikata-katai, bokap gue tuh udah punya 2 rumah di Bogor sama di Cianjur. Dan orang-orang Bogor tuh disangka di sini orang-orang Cianjur tuh disangka bokap gue yang di Bogor tuh ngontrak, gak punya rumah. Ya udah, bokap gue sih bilang gini, ya masa kerja 20 tahun di kota orang gak kebeli apa-apa gitu kan. Gue yakin ini tuh miracle, the power of sedekah. Bukan karena pendapatan bokap gue yang wow, tapi emang bokap gue tuh, kenapa gue juga diajarin hemat, karena emang pengeluaran bokap gue tuh sampai kayak 3 atap gitu, 3 atap rumah. Orang tua mama gue, orang tua bokap sama keluarga kecil bokap, ya itu gue dan adik-adik gue dan nyokap gitu. Jadi emang dari SMP gue tuh cuman dapat uang yang bener-bener cukup nyampe SMA. Cuman SMA gue agak rada makmur karena gue dapat uang lebih karena gue tinggal nggak sama nyokap sama bokap gitu. Jadi biar mungkin karena khawatir gitu ya, jadi dikasih uang lebih gitu. Gue juga dari awal masuk SMA itu belum punya motor, masih suka jalan. Kalau misalkan di Geria itu kayak dari rumah ke depan Geria itu gue jalan. Jadi buat naik angkot itu sama kayak dari sini ke depan Geria itu gue jalan. Tapi kalau misalkan ada uang, ya gue naik ojek itu 5.000 sekali berangkat. Kalau bolak-balik berarti 10.000, belum lagi naik beca dari jalan raya ngelewatin pasar sama masuk ke sekolah. Itu tuh ongkos
pas SMA awal semester itu mahal karena emang gue belum punya kendaraan. Nah, jadi apa ya, gue belajar dari bokap. Gue baru sadar akhir-akhir ini bahwa kita tuh sebagai anak apa ya, nggak perlu protes, nggak perlu marah dikasih uang jajan yang mahal-mahal, yang lebih-lebih gitu, maksudnya yang emang lebih dari cukup, dikasihnya kayak pas-pasan banget. Gak usah protes karena nanti lu sadar bahwa emang betapa susahnya perjuangan buat nyari uang itu, kayak gitu. Tapi pas udah dapat uang juga jangan lupa buat banyak-banyakin sedekah, kayak gitu, banyak-banyakin berbagi lah, kayak gitu. Udah kayak gitu. Terus, dan alasan kenapa gue tuh nggak suka mamerin foto keluarga gue ke sosial media karena emang kayak buat apa gitu gue mamerin kalau emang apa ya, ya gitu deh, gue nggak bisa cerita. Pokoknya gue orangnya nggak seromantis yang kayak mama bapak gitu, tapi gue deket sama nyokap sama bokap. Tapi gue lebih deket sama bokap, deket sampai bisa curhat apapun ke bokap, kecuali emang private banget. Ya udah gitu aja kali ya. Ya ampun, tiba-tiba gue nangis, ya Allah. Semangat pak. Bokap gue emang bukan bokap yang kayak orang lain, yang bisa beliin gue macem-macem, yang bisa beliin gue karena emang banyak banget. Jadi bokap gue bukan orang yang emang gimana-gimana. Kayak HP aja gue baru dua kali kalau nggak salah dibeliin pakai uang bokap. Sisanya itu kayak cuman dari uang beasiswa, kayak gitu. Gue nggak bisa kayak teman-teman gue yang lain karena gue tuh temenan selalu dengan orang-orang yang emang mereka mampu buat dibeliin itu gitu. Dan sekarang alhamdulillah gue bisa beli kamera sendiri, gue bisa beli HP sendiri, HP yang emang bokap gue tuh paling kayak maksimal ngasih uang 2 juta. Tapi kali ini gue bisa beli HP sendiri lebih dari 2 juta itu. So buat kalian yang emang dari keluarga yang mampu, orang tua yang bukan pelit tapi emang orang tua yang mampu buat ngeluarin itu, jangan pernah sia-siain kayak males ibadah, males belajar. Jangan pernah buat nyanyain itu karena bokap orang tua kalian tuh, kalian dikasih kelebihan sama Allah dari orang tua kalian yang emang melalui materi gitu. Sedangkan gue juga bersyukur gue dikasih kelebihan sama orang tua yang udah ngajarin struggle, yang emang udah ngajarin betapa apa ya, jadi ngejalanin hidup itu emang bukan yang buat foya-foya. Oh iya, jadi sebenarnya gini, kenapa gue dikasih cukup, maksudnya sama orang tua gue, sama bokap, bukan alasan karena faktor ekonomi aja, yang emang bokap gue penghasilannya yang cukup juga, tapi apa namanya, apa ya, tadi gue ngomong apa sih, sumpah gue ngelamun, ya Allah. Gue kepikiran bokap sama nyokap, nggak tahu kenapa. Ya jadi bukan karena faktor ekonomi aja gitu, maksudnya karena penghasilan dan pengeluarannya udah balance. Kalau misalkan pengeluarannya lebih banyak, jadi takutnya jadi malah minus banget gitu lah. Bokap gue tuh gak mau sampai kayak
orang tua dari nyokap dan orang tua dari bokap belajar. Jadi abah gua, bokap bapak dari nyokap itu dulunya emang apa sih, mampu lah, karena dulu tuh abah gua itu kayak dipercaya sama orang Korea buat megang pabrik. Terus orang tua dari bokap gue itu juga mampu, diibaratkan kayak bisa nyantrenin anak orang kayak gitu, pokoknya mampu lah. Nah cuman beliau tuh emang suka terlalu terlalu hedon, kayak misalkan sering banget jalan-jalan kayak gitu. Nggak salah jalan-jalan, tapi kayak sering banget. Terus kayak beli makanan favorit tuh sampai kayak berulang-ulang dan banyak kayak gitu. Nah bokap gue nggak mau itu tuh, maunya jadi pelajaran aja buat bokap gue, jangan sampai kayak dicontoh gitu walaupun punya pendapatan yang banyak kayak gitu. Maaf ya kalau misalkan bapak nonton ini atau mama nonton ini atau keluarga nonton ini, gak ada maksud buat kayak ngejelekin orang tua sendiri, tapi emang di sini gue emang lagi kangen banget dan I'm proud to be me gitu. Jadi gue bangga banget jadi diri gue yang sekarang, kayak apa ya, jadi lebih dewasa dan jadi lebih banyak mikir. Dulu tuh kenapa bokap gue gini, tapi ternyata memang ada alasannya dan efeknya tuh ke gue sekarang amat sangat bermanfaat kayak gitu. Oke deh cerita kali ini, bye bye.